Berjumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini peperangan rohani. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Nah, saudaraku yang terkasih, tiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam hidupnya harusnya sadar bahwa telah masuk dalam medan peperangan rohani yang dahsyat. Karena telah diperhadapkan dengan musuh setan yang selalu mau membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dalam peperangan rohani yang harus kita perangi adalah roh jahat. Yang biasa diserang adalah pikiran, hati, dan mulut. Maka harus mengenal musuh, dan sebelumnya harus diadakan pemetaan rohani pada diri sendiri. Nah, pemetaan rohani tiap orang akan berbeda pokok permasalahannya. Misalnya, pemetaan rohani yang pertama, pikiran, bimbang, tidak percaya diri, ingin balas dendam, stres, frustasi, mamon, dan najis. Yang kedua, hati, kecewa, iri hati, dendam, dengki, tamak, amarah, kepahitan. Yang ketiga, mulut, gosip, fitnah, ngomel, dusta, mengutuk, memaki, menuding. Nah, orang yang bocor mulut tidak dapat menjadi seorang pendoa. Maka itu untuk menjadi pendoa harus menjaga diri sendiri agar tidak bocor mulut dan menjaga hati dan pikiran. Perangi setiap hari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran, hati, dan mulut. Cari apa yang menjadi penyebab dari ini semua dan harus tahu untuk apa kita memerangi peperangan rohani. Misalnya, kita akan mendoakan sebuah rumah. Maka awalnya harus mengadakan pemetaan daerah sekitar rumah. Adakah di tetangga roh penyembahan berhala, roh najis, roh judi, dan lain sebagainya. Karena ini sangat penting untuk kita perangi. Gunanya untuk apa sih, saudara? Apabila ada di sekitar rumah ada banyak penyembahan berhala, maka akan mengganggu kerohanian kita. Maka perlu didoakan peperangan rohani. Ikat roh-roh tersebut dalam doa. Minta perlindungan darah Tuhan Yesus HaMasiah. Doakan mereka dan adakan persekutuan. Buat atmosfer lingkungan kita jadi berbeda. Nah, dalam peperangan rohani, jangan sedikit-dikit dikaitkan dengan roh jahat, seperti sakit penyakit yang dikaitkan dengan adanya roh jahat. Jadi harus dibedakan, walaupun ada orang sakit karena roh jahat. Untuk itu perlu karunia untuk membeda-bedakan roh dari Bapak Yahweh, saudara. Mana keadaan yang normal atau mana serangan dari roh jahat. Sebagai anak Tuhan, kita ini diberi otoritas oleh Bapak Yahweh, saudara. Lihatlah, aku memberi kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Lukas 10 ayat yang ke-19. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, lengkapilah dengan perlengkapan senjata Elohim. Efesus 6 ayat 10-13. Jadi, saudaraku yang terkasih, lawan manusia adalah roh-roh jahat di udara. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.